Ini merupakan hasil drawing Piala Asia U23 tahun 2024 Indonesia, satu grup bersama tuan rumah Qatar, serta ada Australia dan Jordania. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Sebelum kita bahas grup A sampai dengan grup D, aku ingin membahas fakta di turnamen ini terlebih dahulu. Yang pertama, Piala Asia U23 tahun 2024 ini akan berlangsung mulai tanggal 15 April sampai dengan 3 Mei tahun 2024. Fakta kedua, juara dan runner up tiap grup yang akan lolos ke babak 8 besar. Tidak ada dicari peringkat ketiga terbaik. Jika Indonesia ingin lolos ke babak 8 besar, ya minimal berada di urutan kedua. Kemudian fakta ketiga, juara, runner up dan peringkat ketiga di ujung turnamen Piala Asia U23 ini akan mendapatkan tiket langsung ke Olimpiade Paris tahun 2024. Tentu ini tidak mudah bagi timnas Indonesia karena situasinya berada di grup yang sangat-sangat menggoda dalam tanda petik. Oke, kita baca hasil drawing Piala Asia U23. Indonesia berada di grup A bersama dengan Qatar selaku tuan rumah. Dan pertandingan pertama Indonesia langsung ini menghadapi tuan rumah. Kemudian yang kedua ada Australia, Jordania, dan Indonesia. Ini grup yang tidak mudah teman-teman jika kita kuliti. Australia pun dari sisi komposisi pemain sangat apik, pun demikian Jordania. Nah, dalam grup A ini yang tidak diunggulkan itu Indonesia. Nah, menarik nih posisi dari Indonesia bersama Coach Sintayong. Jika Coach Sintayong kita lihat di beberapa track recordnya bersama timnas Indonesia, jika tidak diunggulkan memberikan sesuatu yang bagus ya bersama timnas Indonesia. Itu yang kita harapkan nantinya di Piala Asia U23. Setelah menghadapi Qatar di pertandingan pertama, Indonesia akan menghadapi Australia. Selanjutnya di pertandingan terakhir menghadapi Jordania. Pertandingan pertama ini menghadapi Qatar selaku tuan rumah, itu pertandingan yang sangat menentukan. Melihat nasib Indonesia, wah ini sulit sih, sulit. Apalagi ini bukan termasuk ke kalender FIFA. Nah, jika kita bicara turnamen yang tidak masuk ke kalender FIFA, maka yang kita khawatirkan klub-klub tidak akan melepaskan pemain-pemain yang menjadi inti di klub tersebut. Nah, ini persoalan yang sudah 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir lah ya di timnas Indonesia, di ekosistem sepak bola Indonesia kita menjadi perdebatan. Kenapa nggak dilepas pemain tersebut oleh klubnya? Nah, ini mumpung masih ada jarak mulai bulan November sampai dengan bulan April teman-teman. Jika Coach Sintayong, jika PSSI ingin menargetkan posisi lebih tinggi di Piala Asia U23 teman-teman, maka sudah seyogyanya mulai pelan-pelan melakukan pendekatan persuasif dengan pemain-pemain yang mungkin nantinya dipanggil. Biar tidak ada clash lagi, biar tidak ada dikotomi, biar tidak ada kericuhan lagi. Nah, nanti kalau misalnya udah dekat situasinya, ya walaupun kita bicara nggak usah lah dulu sekarang, setidaknya mau mendekati lah ya agenda dari turnamen Piala Asia U23 ini. Karena kalau kita bicara posisi November sekarang kan posisinya jauh ini, masih dengan turnamen tersebut. Mungkin Coach Sintayong pun butuh menyeleksi, mencari pemain-pemain lagi. Kan bisa aja pemain sekarang oke dia mainnya, tetapi beberapa bulan ke depan menurun. Kalau misalnya menurun pemain tersebut kan ya harusnya kan nggak dipanggil, dicari pemain-pemain yang secara kapasitas memang mumpuni sebelum turnamen tersebut berlangsung. Nah, kemudian poin selanjutnya, ketika kita bicara Indonesia, satu grup bersama tim-tim yang hebat, ada Qatar, Australia, dan Jordania, ini pun menjadi tolak ukur bagi timnas Indonesia jika nantinya Coach Sintayong diperkuat oleh pemain-pemain yang beliau inginkan. Nah, tolak ukurnya apa? Sejauh mana level timnas Indonesia dengan komposisi full tim.
Nah, kan belakangan ini statement Coach Sintayong sering diulang-ulangi. Level dari timnas Indonesia itu udah Asia. Inilah momennya. Inilah dia dibuktikan teman-teman. Kalau kita udah bicara level Asia, itu semuanya tim-tim kuat. Artinya Indonesia pun harus siap, mampu menghadapi lawan-lawan kedepannya, termasuk tuan rumah. Ya, aku baca di media sosial teman-teman, penikmat sepak bola Indonesia kita banyak yang skeptis, banyak yang meragukan timnas Indonesia akan bisa lolos ke babak selanjutnya, apalagi lolos ke Olimpiade setelah lawan-lawan yang dihadapi oleh Indonesia ada Australia, Jordania, sampai dengan Qatar. Aku masih percaya dengan Coach Sintayong. Semoga kuncinya sih di pemain tadi teman-teman. Kalau misalnya pemain-pemain yang diinginkan oleh Coach Sintayong bisa dan mau dilepas oleh klub, itu akan sangat membantu posisi Coach Sintayong. Di sisi lain teman-teman, kita pun nggak bisa menyalahkan klub jika tidak melepas pemain tersebut. Karena apa? Karena tidak masuk kalender FIFA. Ini kan masalah-masalah yang aku khawatirkan akan muncul lagi nih menjelang turnamen Piala Asia U23. Aku harap komunikasi dilakukan oleh Coach Sintayong lebih bagus lagi teman-teman. Kemudian di grup B ada Jepang, ada Korea Republik, Uni Emirat Arab, kemudian ada Cina Republik. Ini pun grup yang sangat gila sih. Jepang sama Korea ini secara matematis harusnya mereka lolos ke babak 8 besar. Di grup C ada Saudi Arabia. Juara bertahan ya di turnamen Piala Asia U23 ada Irak, Thailand, dan Tajikistan. Thailand yang berada di port 3 bisa lah ya sebagai kuda hitam, apalagi Federasi Sepak Bola Thailand termasuk manajer timnya Madam Pang ingin membuktikan diri nih bahwa Thailand itu bisa memberikan warna lebih tinggi ketimbang hanya berbicara di level Asia Tenggara. Kemudian di grup D ada Uzbekistan, Vietnam, Kuwait, sama Malaysia. Vietnam pernah ya menjadi salah satu finalis di turnamen ini. Uzbekistan yang perkembangan sepak bola yang didukung ya total oleh pemerintahnya memang akhir-akhir ini memberikan efek yang sangat luar biasa ya terhadap perkembangan sepak bola. Kemudian ada Kuwait, ya Kuwait ini pun bisa sih menyulitkan Vietnam. Malaysia ya dengan posisi Kim Pan-gon yang kita lihat di beberapa pertandingan yang ia lakoni, bisa kita katakan stabil. Meski pertandingan yang dilakoni oleh Kim Pan-gon kadang permainannya jelek, tapi tetap mereka endingnya ya mendapatkan hasil. Kan itu yang dibicarakan, bukan permainan indah, tetapi sebuah hasil. Dan dari grup ini aku sangat menantikan juga bagaimana kiprah dari masing-masing negara yang ada di Asia Tenggara. Ada 4 nih negaranya. Ada Indonesia di grup A, kemudian ada Thailand di grup C, kemudian di grup D ada Vietnam dan Malaysia. Nah, dari 4 negara tersebut, semoga ada yang melangkah lebih jauh. Syukur-syukur timnas Indonesia. Aku yakin sih, jika komposisi yang dimiliki oleh Coach Sintayong itu mumpuni. Jika komposisi yang dimiliki oleh Coach Sintayong tidak mumpuni, lalu target yang diberikan oleh PSSI pun tinggi, maka ini pun akan menyulitkan bagi Coach Sintayong. Nah, turnamen ini kan berlangsung di bulan April sampai dengan Mei. Nah, bahan evaluasi puncak nanti Coach Sintayong bersama sepak bola Indonesia itu kan di Piala Asia. Jika Coach Sintayong bersama timnas Indonesia sukses di Piala Asia senior teman-teman sebelum U23 ini, bisa aja nih Coach Sintayong lah yang akan kembali memimpin tim U23. Namun jika target yang diberikan oleh PSSI bersama Coach Sintayong di Piala Asia senior awal tahun 2024 tidak sesuai dengan keinginan, bisa saja U23 ini tidak dilatih oleh Coach Sintayong. Nah, menarik kan melihat dinamika perkembangan yang dimiliki oleh Coach Sintayong sendiri. Ini ujian besar, ujian berat teman-teman bagi Coach Sintayong. Beberapa pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia U23 ini pun kan udah menjadi titik sorot nih menuju ke posisi Coach Sintayong. Jadi kita perlu melihat tangan dingin dari Coach Sintayong menghadapi tim-tim yang superior, baik itu di Piala Asia level senior ataupun nanti jika Coach Sintayong di U23 menangani timnas Indonesia. Gimana menurut teman-teman? Apakah timnas Indonesia bisa nantinya di U23 ini lolos ke tahap selanjutnya bahkan sampai dengan Olimpiade Paris? Atau sebelum kita bicara level U23, apakah nasib Coach Sintayong nantinya akan aman nih bersama timnas Indonesia? Apakah akan memimpin timnas Indonesia U23? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Ya, memang perlu kita lihat bagaimana kiprah Coach Sintayong di Piala Asia Senior nantinya. Oke, sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Semoga bermanfaat. Bye.
Wow, Federasi Sepak Bola Thailand resmi mendepak Manohol King dari kursi kepelatihan timnas Thailand. Di sisi lain, pelatih kepala timnas Indonesia Coach Sintayong membuka faktor yang menyebabkan Indonesia gagal menang.